'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Pelatih timnas U17 Bima Sakti mengungkapkan 3 pendampingnya dalam masa persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Ketiganya adalah arsitek timnas senior yaitu Sintayong dan juga juru taktik timnas U22 Indra Safri, dan juga ada calon direktur teknik PSSI asal Jerman yang namanya belum diungkap. Bima Sakti tidak gengsi belajar dari Sintayong dan juga Indra Safri. Keduanya adalah pelatih yang jauh lebih berpengalaman daripada arsitek berusia 46 tahun tersebut. Saya terbuka dengan siapapun yang memberikan masukan baik. Saya terima kalau memang itu pas dan benar-benar dibutuhkan timnas U17. Saya akan pakai dan terapkan, imbu Bima Sakti. Saya juga sudah merencanakan untuk bertemu pelatih Indra Safri dan juga pelatih Sintayong dan juga direktur teknik PSSI yang baru, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti telah menerapkan syarat untuk pemain keturunan dalam rangka persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti memang berencana untuk memanggil pesepak bola diaspora ke timnas Indonesia U17. Namun peracik strategi berusia 46 tahun itu hanya akan menyertakan pemain yang mempunyai paspor Indonesia. Saya juga akan membuka kesempatan buat pemain-pemain diaspora yang berdarah Indonesia, ujar Bima Sakti dalam wawancara eksklusifnya bersama wartawan. Entah itu ibunya atau bapaknya dari Indonesia, dan pemain itu wajib memiliki paspor Indonesia sehingga tak perlu dinaturalisasi, ibu Bima Sakti. Bima Sakti juga telah mempunyai daftar pesepak bola keturunan. Sebagai upaya pendekatan, pelatih timnas senior di Piala AFF 2018 ini juga berinteraksi dengan orang tua pemain. Ada banyak-banyak pemain diaspora, kami usaha mencari informasi. Saya telah melihat video dari mereka. Kami juga langsung berkomunikasi dengan pemain dan juga orang tuanya, ungkap Bima Sakti. Sejak awal kami sudah punya data-datanya, kemudian melihat performa mereka. Saya akan kasih kesempatan. Kita akan lihat pemain diaspora juga akan diseleksi sama seperti pemain lainnya, ungkap Bima Sakti. Tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora Hamdan Hamedan telah mendata 30 pemain keturunan yang sesuai dengan kriteria usia timnas U17 untuk bertanding di Piala Dunia U17 2023. Hamdan mengatakan dari 30 pemain diaspora itu, sekitar 10 diantaranya masih mempunyai paspor Indonesia, sehingga tidak perlu lagi dinaturalisasi jika dibutuhkan. Dari data yang kami miliki, ada sekitar 30 pemain diaspora yang masuk dalam kategori U17, tulis Hamdan Hamedan dalam akun Instagramnya. Ada sekitar 10 pemain yang memiliki paspor Indonesia sehingga berpotensi membela timnas U17 bila dibutuhkan dan kualitasnya sesuai dengan keinginan pelatih, ibunya. Hamdan juga mengungkapkan pelatih timnas U17 Bima Sakti terbuka dengan kemungkinan memakai pemain keturunan buat Piala Dunia U17 2023. Hamdan menyebut satu nama diaspora menjanjikan yang telah disodorkan kepada Bima Sakti. Dia adalah Welbel Rizkode Halim Jardin. Halim Jardin lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 April 2007. Saat ini, pemain berusia 16 tahun itu bermain untuk tim Brasil, yaitu Sao Paulo U16. Ia bermain sebagai bek kanan, meskipun dia juga sangat capable bermain di posisi gelandang sebagai pemain box to box, jelas Hamdan. Hamdan juga menyinggung soal kemungkinan timnas U17 menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia nanti. Spanyol misalnya boleh jadi akan mengirimkan wonderkid mereka, yaitu Lamine Yamal yang gacor di Barcelona level usia. Inggris juga akan memanggil pemain termuda di Premier League, Ethan Nwaneri yang bermain di Arsenal, jelas Hamdan. Lamine Yamal dan juga Ethan memang menjadi pemuda bersensi di negaranya masing-masing. Nama pertama masih berusia 15 tahun, tetapi sudah bermain untuk Barcelona di La Liga pada April tahun ini. Di usia 15 tahun 258 hari, Lamine Yamal menjelma sebagai pemain termuda kelima yang beraksi di La Liga. Sementara itu, Ethan adalah pemain pemecah rekor di Premier League. Ethan kelahiran 21 Maret 2007 itu menjadi pemain termuda bertanding di September 2022 ketika masih berumur 15 tahun 181 hari. Maklum, Piala Dunia U17 merupakan podium untuk para wonderkid menunjukkan tajinya. Apapun itu, sangat tidak sabar melihat timnas U17 beradu mekanik dengan tim-tim hebat dunia, ungkap Hamdan. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks.
Bek keturunan timnas Indonesia Sain Patinama buka-bukaan ketika diwawancarai oleh media Belanda, yaitu Football Zone pada Jumat 30 Juni 2023. Pemain berusia 24 tahun itu membahas banyak topik, mulai dari kronologi naturalisasinya hingga debut bersama timnas Indonesia dan sensasi melawan timnas Argentina hingga kemungkinan bermain di Indonesia. Media itu menarasikan bahwa Patinama mengangguk saat disinggung mengenai peluang untuk berkarir di Indonesia pada suatu saat nanti. Itu memang nampak bagus dan saya pasti terbuka untuk itu. Ini semacam bagaimana saya melihatnya juga, ujar Sain Patinama. Saat ini Patinama masih bermain untuk klub teratas Liga Norwegia Viking PK. Mengacu Transmarket, kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun bukan dalam waktu dekat Patinama bakal berkancah di Liga Indonesia, melainkan penghujung karirnya, sehingga ambisinya masih ingin berkancah di Eropa. Ketika saya lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun, ungkap Patinama. Namun untuk saat ini saya sangat yakin bahwa saya dapat memiliki karir yang hebat di Eropa. Disitulah fokus penuh saya, ucap Patinama. Patinama yang baru saja menjalankan debutnya dengan timnas ketika kalah 0-2 dari timnas Argentina dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia dimainkan oleh pelatih Sintayong sebagai starter, namun diganti oleh Pratama Arhan pada jeda turun minum. Patinama bermain kurang maksimal untuk timnas Indonesia karena masih dalam proses adaptasi dan lingkungan barunya, terutama soal cuaca dan juga makanan. Patinama berusaha sekuat mungkin untuk menahan air mata ketika debut bersama timnas Indonesia untuk melawan Argentina. Sebab bek berusia 24 tahun itu mengingat almarhum ayahnya setelah melalui proses naturalisasi sejak Februari 2022 dan menjadi WNI. Pada Januari 2023, Patinama baru bisa membela timnas Indonesia pada Juni tahun ini. Saya sangat emosional saat itu. Saya melihat sekeliling dan menyadari bahwa saya telah datang dari jauh, ujar Patinama dikutip dari media Belanda. Patinama sangat bangga terhadap mendiang ayahnya. Sebelum menjadi WNI, pesepak bola Viking PK di kasta teratas Liga Norwegia itu juga telah dikenalkan kultur Indonesia. Jika dia melihat ini, karena itu akan menjadi yang terbaik. Tapi saya yakin dia melihatnya dari atas. Itu membuat cerita baik bagi saya, terutama ini karena negaranya. Dia mengajari saya budaya, ungkap Patinama. Nando Ari Sutriaji tampil mengesankan bersama timnas Indonesia. Dia bermain penuh selama 90 menit melawan Argentina pada FIFA Match di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hernando sudah menyiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Ini merupakan Piala Asia pertama bagi timnas Indonesia setelah terakhir kali tampil pada edisi 2007 dengan status tuan rumah. Hernando Ari memang perlu membuktikan konsistensinya sebagai kiper bersama Persebaya. Sejauh ini, dia merupakan kiper yang kerap mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Pertandingan kontra Argentina menjadi pembelajaran yang berharga bagi timnas Indonesia sebelum mentas di Piala Asia 2023. Hernando sebenarnya tampil apik dengan melakukan 6 penyelamatan dalam pertandingan tersebut. Sayangnya dia kebobolan 2 kali. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah, yakni berada di posisi ke-150. Dampaknya mereka masuk pot ke-4 yang akan menghadapi tim-tim yang lebih berkualitas. Skuad Arhan Sintayong itu masuk grup D dan akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini jadi tantangan berat karena Jepang dan Irak termasuk tim yang pernah menjuarai Piala Asia. Lantas kita harus berharap penjaga gawang kita yang satu ini mampu menjaga gawang Indonesia dengan maksimal bila ia nantinya diberikan kesempatan oleh pelatih Sintayong.